Pemirsa, kini kita simak reportase harga daging dari Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Ada rekan Anissa Rizkia dan juru kamera Sandu Santo Budi di sana. Pemirsa, pantauan harga daging sapi kini merangkak naik. Bahkan harganya per hari ini mencapai 150 kg per kilonya. Dan kalau kita melihat beberapa bulan terakhir memang harga daging sapi per kilonya ini hanya kisaran 130.000. Namun angka terus mengalami fluktuatif, yakni salah satunya di Pasar Kebayoran Lama. Saat ini saya berada, saya akan mencoba mengunjungi salah satu penjual daging di sini. Selamat siang Pak Rubinto. Selamat siang Mbak. Boleh disampaikan saat ini harga daging sapi sudah mengalami kenaikan sejak kapan? Masalah kenaikan daging sapi sebelum Lebaran Idul Fitri kemarin udah naik. Terus sekarang daging yang begini, yang supernya ini, kalau waktu sebelum Idul Fitri itu 140. Kalau sekarang 150. Mudah-mudahan pemerintah bisa menurunkan harga jadi 140. Konsumen biar lebih banyak, lebih mantep. Nah, Bapak, melihat daya beli masyarakat sekarang menurun begitu Pak, ini dirasakan Bapak sejak kapan? Ini menurun itu sejak habis Idul Fitri kemarin sampai sekarang turun terus. Ibarat turun gratis, habis bisa 60% itu turun gratis, pembeli nggak ada. Omset menurun hingga 60%. Apa mungkin harapan dari para pedagang, Bapak perwakilan pedagang daging sapi yang ada di Pasar Kebayoran Lama ini? Mudah-mudahan pemerintah bisa menurunkan harga sampai 140 dari harga 150. Mudah-mudahan pemerintah, permintaan konsumen, pedagang begitu. Sementara kalau saat ini pasokan dari distributor apakah aman atau mengalami kesulitan juga? Kalau pemasukan dari distributor itu aman, semua aman, cuman harganya nggak turun-turun. Baik. Terima kasih Pak Rubinto atas waktunya. Semoga harapan yang tadi Bapak sampaikan pemerintah bisa mendengar dan bisa segera memberikan kebijakan agar harga bisa kembali stabil dan tentunya daya beli masyarakat bisa kembali normal. Dari Jakarta Selatan, Anissa Rizkia, Sandu Santo Budi News melaporkan untuk Anda. Badan Pusat Statistik mencatat hingga Minggu ketiga Agustus kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten kota. BPS meminta pemerintah untuk mewaspadai kenaikan harga beras karena akan berdampak pada laju inflasi dan daya beli masyarakat. Badan Pusat Statistik meminta pemerintah untuk mewaspadai kenaikan harga beras yang terjadi di sejumlah daerah. Pasalnya, kenaikan harga beras dipastikan akan berdampak pada laju inflasi dan daya beli masyarakat. Berdasarkan data BPS, pada Minggu ketiga Agustus, kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten kota, dengan kenaikan harga tertinggi terjadi di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Disusul Kabupaten Pohuwato sebesar 9,70% dan Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 6,35%. Kemudian jika dilihat lebih detail menurut kabupaten kota, terdapat 132 kabupaten kota yang mengalami kenaikan IPH beras sampai dengan Minggu ketiga Agustus tahun 2026 dan kenaikan tertinggi terjadi di Kabupaten Bone Bolango yaitu sebesar 13,01%. BPS mencatat harga Minggu ketiga Agustus 2026, harga beras jenis medium sebesar Rp14.520 per kilogram, naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Sementara harga beras premium mencapai Rp16.368 per kilogram, naik 0,23% dibandingkan Juli 2026. Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah bersama tim pengendalian inflasi daerah segera mengintervensi kenaikan harga beras di sejumlah daerah. Langkah cepat diperlukan karena beras merupakan komoditas pangan utama yang berpengaruh besar pada inflasi.
Menurut Sekretaris Jenderal Kemendagri Tom Sitohir, kenaikan harga beras harus segera diantisipasi agar tidak semakin membebani masyarakat. Tomsi meminta Pemda dan TPID langsung turun ke lapangan untuk memastikan harga, ketersediaan pasokan, serta penyebab kenaikan. Tomsi juga mengingatkan Pemda agar tidak menunggu harga melonjak sebelum melakukan intervensi. Pemantauan harga harus dilakukan secara aktif sehingga langkah pengendalian dapat diterapkan sejak muncul indikasi kenaikan. Tapi tolong fokus, perhatikan data dari BPS, minta data sebelum hari Senin, daerah mana, supaya apa? Supaya upaya kita tidak upayanya ke kanan, yang naiknya di kiri. Tidak tepat sasaran. Nah, Pemirsa, perubahan desil yang tak sesuai dengan kondisi kesejahteraan keluarga sangat dirasakan bagi warga Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Salah satunya menimpa keluarga Timbul. Keluarganya kini ditetapkan sebagai desil 9, padahal pekerjaannya adalah tukang becak. Menggantungkan hidup dari kayuhan becak, keluarga Timbul di Kapanewon Rendah, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta justru dicatat berada di desil kesejahteraan 9 atau kategori mampu. Kejanggalan data ini membuatnya terancam kehilangan hak bantuan sosial serta anak bungsunya terancam putus kuliah. Timbul adalah orang tua tunggal yang harus menghidupi kedua anaknya seorang diri. Dengan fisik yang semakin terbatas, ia hanya mampu bekerja sebagai tukang becak di kawasan Malioboro pada malam hari dengan pendapatan harian yang jauh dari cukup. Timbul baru mengetahui dirinya berada di desil 9 saat sang anak akan mengajukan beasiswa untuk kuliah di balai desa. Saya sendiri tidak tahu Pak, tapi kan kemarin itu kan anak saya tuh pengen kuliah gitu. Pengen kuliah, katanya kalau kuliah itu bisa mengajukan BIP, bisa ada beasiswa. Tapi ternyata setelah anak saya itu ke balai desa, itu tanya sama Bapak Lurah, itu katanya desilnya naik, gitu loh. Jadi ya. Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko, segera berkoordinasi dengan kantor BPS Kulon Progo untuk meminta klarifikasi dan evaluasi data agar hak bantuan sosial warga miskin tidak terputus akibat anomali data. Memastikan dan kami harus terjun langsung, apalagi mendengar dengan anak yang tidak bisa sekolah. Program kami di Kabupaten Kulon Progo bagaimanapun namanya pendidikan harus diutamakan. Maka dari itu dengan apa yang lagi viral di media sosial mengenai desil tersebut, kami juga tadi sudah berkoordinasi dengan Kepala BPS untuk ini untuk lebih dipastikan lagi, untuk lebih memastikan lagi. Pihak Pemkab berkomitmen agar mengawal proses revisi data ini secepatnya sehingga keluarga Timbul bisa kembali menerima hak bantuan sosial.